Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kita dalam hari ini memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Mari, siapkan seluruh kehidupan kita, naikkan suara pujian, mengagungkan nama Tuhan. Karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, sampai hari ini, Dia pelihara, Dia jaga lindungi kita. Karena itu tinggikan Tuhan, muliakan Tuhan. Bagi Dia yang layak diagungkan, ditinggikan. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Mari naikkan pujian, Kaulah Tuhan mulia. Kaulah Tuhan mulia, mengatasi bumi. Kau ditinggikan dari segalanya. Kaulah Tuhan mulia. Kaulah Tuhan mulia, mengatasi bumi. Kau ditinggikan dari segalanya. Kau kutinggikan, Kau kutinggikan dari Tuhan. Engkau Allah yang kami tinggikan, Engkau Allah yang kami agungkan, muliakan. Karena Engkau yang layak menerima pujian kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, Kau kutinggikan, Kau kutinggikan, Kau kutinggikan, Kau kutinggikan, oh Tuhan. Kaulah Tuhan mulia. Kau yang mengatasi bumi ini Tuhan. Kau Allah yang patut ditinggikan, dimuliakan. Haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Bumi Kau ditinggikan dari segalanya. Kaulah Tuhan dan Kau mulia. Tuhan mulia, mengatasi bumi. Kau ditinggikan dari segalanya. Kau kutinggikan Tuhan. Kau kutinggikan, Kau kutinggikan, Kau kutinggikan, oh Tuhan. Engkau kutinggikan, oh Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Engkau kutinggikan, Engkau yang kami agungkan ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau kutinggikan, oh Tuhan. Kau kutinggikan, oh Tuhan. Amin. Kau ditinggikan. Segala pujian syukur, hormat dan kemuliaan kami naikkan kepadamu Tuhan.
Benar, Engkau Allah yang kami tinggikan, Engkau Allah yang kami besarkan, sebab kebaikan kemurahan-Mu besar di dalam setiap kehidupan kami. Dengan apa bisa kami balas setiap kebaikan-Mu? Biarlah lewat pujian kami, lewat pengagungan kami, lewat penyembahan yang kami naikkan kepadamu, ini yang boleh senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kesempatan saat ini kami akan menyiapkan hidup kami untuk kami mau memuji, mempermuliakan Tuhan. Layakan setiap kehidupan kami Tuhan, sehingga kami boleh berlayak untuk meninggikan Tuhan. Kami akan buka ibadah kami dengan penuh ucapan syukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita bersorak, memuji, meninggikan nama Tuhan. Dan kita katakan kepada Tuhan bahwa tak ada rencana Tuhan yang gagal dalam kehidupan kita, karena Dia Allah. Mari naikkan pujian kepada Tuhan. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Haleluya. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tidak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, Dia gunung batuku. Mari bersorak, tinggikan Dia, puji sembah Dia, puji sembah Dia. Yesusku Allah mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Dia tak pernah gagal. Amin. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, sebab Dia Allah, Raja segala raja. Dia kekuatanku, Dia perisaiku, dan Dia gunung batuku. Amin. Haleluya. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Tidak ada Allah yang seperti Tuhan kita. Haleluya. Allah mana seperti Allahku, Tuhan mana seperti Tuhanku. Dia benteng perisai, menara pembebasan bagi semua yang percaya padanya. Allah mana seperti Allahku, Allah mana seperti Allahku. Tidak ada yang seperti Allah kita. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Akan Dia latih kita berperang, pimpin kepada kemenangan. Haleluya. Dia latihku berperang, pimpinku jadi pemenang. Pujilah namanya selamanya. Kembali katakan, Allah mana seperti Allahku, Allah mana seperti Allahku. Tidak ada yang seperti Dia. Tuhan mana seperti Tuhanku. Dia benteng perisai, menara pembebasan bagi semua yang percaya padanya. Allah mana seperti Allahku, Allah mana seperti Allahku. Tuhan mana seperti Tuhanku. Dia latihku berperang, Dia latihku berperang, pimpinku jadi pemenang. Pujilah namanya selamanya. Besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia, kemurahan-Nya besar, tiada terhilang. Aku tak dapat balas
besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Dia kuasa. Haleluya. Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. lagi katakan, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, bahkan tiada terbilang. Tiada terbilang, aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, amin. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. amin. Dia menolong hidup kita semua. Dia ajaib, Dia kuasa. Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Amin. Haleluya. Tuhan menolong, Tuhan menebus jiwa kita, karena Dia Allah yang ajaib dalam hidup kita. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Allah yang kita sembah adalah Allah yang sangat baik. Karena itu mari kita lebih lagi mengenal Dia. Dia begitu indah, tiada taranya dalam kehidupan kita. Karena itu agungkan, muliakan Dia. Berikan segenap hati kita tunduk pada firman-Nya. Maka rencana yang indah itu akan nyata dalam kehidupan kita. Mari naikkan pujian kepada Tuhan yang mengatakan bahwa Engkau sungguh indah, tiada taranya Tuhan. Engkau menakjubkan, bahkan sungguh ajaib untuk dimengerti. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Amin. Engkau sungguh indah, tiada taranya Tuhan. Engkau sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada, hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. ku kagum hormat, Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum dan hormat kami kepadamu ya Tuhan. akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada, hikmat-Mu
tiada terselami. Kasih-Mu ya Tuhan, dalam tak terduga. Haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya, Mulia, karena Engkau berkuasa. Ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. kagum hormat akan keindahan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hidup kita untuk menerima firman Tuhan. Jadi saya undang kita kembali bangkit berdiri bersama-sama. Kuasa Tuhan yang ajaib, kuasa Tuhan yang luar biasa. Kalau kita percaya, Dia akan mengerjakan hal yang indah luar biasa dalam hidup kita. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Karena itu buka hati kita, naikkan pujian ini. Haleluya. Betapa hebat kuasa-Mu bagi kami Tuhan. Bagi kami yang percaya kepadamu, Kau nyatakan itu dalam hidup kami. Amin Tuhan. Haleluya. Sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya. Sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya. Betapa hebat kuasa Tuhan. Betapa hebat. Betapa hebat kuasa-Nya bagi kita. Bagi kita. Bagi kita. Sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya. Betapa hebat kuasa Tuhan. Betapa hebat kuasa-Nya bagi kita. Bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya. Betapa hebat kuasa Tuhan. Betapa hebat. Betapa hebat kuasa-Nya bagi kita. Bagi kita. Bagi kita. Sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya. Betapa
Betapa hebat kuasa-Mu bagi kami, orang-orang yang percaya mengenal Engkau. Haleluya. Sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya, betapa hebat kuasa Tuhan. Lagi katakan, betapa hebat kuasa-Nya, betapa hebat kuasa-Nya bagi kita. Amin. Betapa hebat kuasa-Mu bagi kita, sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya. Betapa hebat kuasa Tuhan, betapa hebat kuasa Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh besar kasih-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan, kalau hari ini kami bisa memuji Engkau. Kami bisa menaikkan setiap pujian kami, setiap penyembahan kami, bahkan setiap nyanyian kami, Tuhan. Bela semua hormat dan kemuliaan kami mau naikkan bagi-Mu. Engkau Allah yang layak kami puji, Engkau Allah yang layak kami sembah. Terima kasih, Tuhan, terima kasih, Yesus. Kami bersyukur hari ini, Tuhan, kami akan siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Engkau pakai urapi hamba-Mu, Tuhan, yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu selalu memberkati kami, selalu menguatkan kami, mengajarkan kami akan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Kami siap untuk dengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Baik, puji Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pujian dan penyembahan kita sudah naikkan bersama, kita sudah berdoa untuk sama-sama kita belajar daripada firman Tuhan. Pada kesempatan hari ini, di hari yang berbahagia ini, kita berjumpa untuk diperlengkapi lagi dengan firman Tuhan. Dan pada kesempatan ini, tema yang diberikan kepada saya adalah orang yang tidak mengenal Dia memperlakukannya sekehendak mereka. Dan ayat pokok daripada firman Tuhan diambil dari Matius pasal yang ke-17, ayat yang ke-10 sampai ke-13. Saya akan bacakan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang menyaksikan dan mengikuti ibadah ini dapat mengikutinya melalui Alkitab kita masing-masing. Matius pasal yang ke-17, saya mulai saja dari ayat yang ke-9, karena ayat ke-9 ini masuk dalam satu paragraf di mana tema kita terambil, Matius 17 ayat 10 sampai 13. Dan firman Tuhan berkata seperti ini, pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun, sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. 10. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, kalau demikian mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita
oleh mereka. 13, pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ayat bacaan yang menjadi pokok dari tema kita itu sebenarnya diawali oleh satu cerita terlebih dahulu, yaitu di Matius pasal 17 ayat 1 sampai 8. Ya. Saya akan bacakan juga buat kita bersama supaya kita memahami narasi yang sesungguhnya. Di sana dikatakan 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupanya di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengarlah suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dengan kalimat tema orang tidak mengenal dia dan memberlakukannya sekehendak mereka sendiri, artinya sekehendak hati mereka sendiri, memiliki satu makna yang negatif, ya. Kalau tidak mengenal, terkadang kita kurang menghormati, bahkan tidak menghormati, kurang memberlakukan sebagaimana mestinya. Jadi pokok daripada khotbah ini adalah kenalah, bahkan kenalilah, ya. Nah, untuk dapat kita mengenali sesuatu atau seseorang, ya harus ada yang dilakukan. Apa itu? Kita mengidentifikasi, ya, kita mengamat-amati, berusaha untuk mengenal dengan benar. Itu yang harus kita lakukan. Kemudian melalui apa? Nah, kalau dari bacaan kita dan tema kita ini, tentu saja pada pasal 17 kitab Injil Matius, di ayat yang ke-12 kita akan lihat. Karena di situ pokoknya, "Aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka." Ya, dimulai dengan ayat-ayat sebelumnya. Ya, di ayat 10 dikatakan, lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" 11 Yesus menjawab, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu." Ya, baru di ayat 12 katakan, "Aku berkata kepadamu, Elia sudah datang." Nah, kita mulai dengan berusaha mengenal tokoh Elia ini, karena nanti sebenarnya jawaban itu semua dan akhirnya murid-murid mengerti setelah Yesus memberi penjelasan, itu ada di ayat yang ke-13, di bagian terakhir yang berkata, "Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis." Ada hal yang harus kita lakukan untuk kita berusaha mengenal. Karena di ayat 12 ini, mereka tidak mengenali apa yang dimaksud oleh Yesus pada awalnya. Ya, ayat 12 berkata, "Aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia."
dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Lalu selanjutnya demikian juga anak manusia. Jadi anak manusia itu kita tahu bersama adalah Tuhan kita Yesus Kristus yang dimaksud dengan identifikasi anak manusia ini. Kemudian apa yang terjadi dengan anak manusia ini sama sebagaimana yang dialami oleh Elia. Orang memperlakukannya sekehendak hatinya karena tidak mengenal. Jadi pada kesempatan ini mari kita berusaha untuk cari tahu terlebih dahulu. Kok bisa ya dibicarakan tentang Elia tapi merujuknya kepada yang lain sebagaimana ayat 13 katakan. Pada waktu itu, ayat 13 pasal 17, mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Kita mulai dengan Elia, pasal 17 ayat 12 tadi. Siapa dia? Siapa yang dimaksud? Mari kita lihat dalam Injil Matius pasal yang ke-11. Karena ada satu rahasia-rahasia di sana, Matius pasal 11, saya akan baca mulai ayat 11 ya, sampai ayat yang ke-15. Di sana dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Sebagaimana yang akhirnya dimengerti oleh murid-murid dalam Matius 17 ayat 13 tadi. Ya. Namun yang terkecil dari kerajaan sorga lebih besar daripadanya. 12, masih Matius 11 ayat 12. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong dan orang-orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Perhatikan ayat 14. Dan jika kamu mau menerimanya, maksudnya dialah Elia yang akan datang itu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Jadi, Elia yang akan datang itu. Sudah dijelaskan, ya, mulai Matius pasal 11 yang mendahului pasal 17. Siapa dia? Siapa yang dimaksud? Ya, kita tahu bersama yang dimaksud adalah Yohanes Pembaptis karena di ayat 11 dan 12 menjelaskannya. Tidak ada yang lebih besar daripada dia. Daripada Yohanes Pembaptis. Di kitab Matius pasal 11 ayat yang ke-11 bagian akhir. Ya. Nah, khususnya di ayat 13 dan 14 di sana ditegaskan bahkan sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Ya. Nah, di sini kita melihat jadi penjelasan-penjelasan ini perlu kita pelajari dengan baik, perlu kita cari tahu dengan baik supaya tidak salah kita memberlakukan. Seperti fenomena yang terjadi sekarang ini dalam dunia rohani sebutlah, dunia teologi sebutlah. Ya, ada yang mengatakan Yesus adalah second layer dari kealahan. Yesus dikatakan dia adalah Allah yang apa katanya? Minorkah? Dan lain sebagainya atau mayorkah? Jadi banyak hal-hal pelajaran-pelajaran yang mengatakan hal-hal seperti ini. Padahal kalau kita mempelajari dengan baik kita tahu Yesus adalah Allah sendiri. Ya. Namun kenapa sekarang di dalam perjanjian baru masih disebut Elia? Karena kita sekarang sudah baca dan tahu kuasa Elialah yang ada pada Yohanes Pembaptis. Lukas pasal 1, mari kita lihat. Lukas pasal 1 di ayat yang ke-17 saya akan bacakan. Lukas pasal 1 ayat yang ke-17. Di sana dikatakan, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Siapa ia itu? Kalau kita mundur ke belakang, pasal 1 mulai ayat yang ke-5, kita baca bersama,
Saya tidak akan bacakan sekarang, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan bisa baca itu di rumah. Teridentifikasi pribadi siapa di situ, yaitu Yohanes Pembaptis. Saya bacakan sekali lagi, ayat 17. Lukas pasal 1. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Roh Elia ini, kuasa Elia ini ada pada Yohanes Pembaptis yang sudah dinubuatkan akan membuka jalan bagi Yesus. Pertama kali, ya kalau kita pelajari secara detail dari Injil Lukas pasal 1, kemudian Injil Lukas pasal yang kedua, 1 juga, tapi di ayat-ayat 57 dan seterusnya. Kemudian di pasal yang ketiga kita baca, ya, Yohanes Pembaptis. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa sebenarnya yang dituju adalah Yohanes Pembaptis yang memiliki kuasa dan roh seperti yang ada pada Elia. Nah, untuk memahami ini, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, gereja Tuhan harus mempelajari Alkitab ini, harus menyelidiki, ya, harus mengamat-amati, bahkan merenungkan, serta berusaha untuk memahaminya di bawah pimpinan daripada Roh Kudus. Dan itu semua ada dasar-dasar firman Tuhannya. Coba kita lihat bersama dalam kitab Daniel pasal yang ke-12, ya. Ayat yang keempat dikatakan di sana, tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Kita harus menyelidiki, kemudian mengamat-amati. Ada di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-119. Di ayat yang ke-5 dan ke-6, di mana firman Tuhan berkata, di ayat yang ke-5, sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, tentu aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintahmu. Jadi ini yang harus kita lakukan bersama, bukan hanya hamba-hamba Tuhan, aktivis, majelis, tua-tua sidang, tetapi seluruh sidang jemaat. Ya, saya ada di dunia pendidikan teologi, mengajar sekolah Alkitab dan sekolah tinggi teologi. Banyak juga jemaat-jemaat yang akhirnya masuk untuk bersekolah. Memang tujuan mereka belum tentu untuk jadi hamba Tuhan, tapi mereka rindu mempelajari, ya, mempelajari firman Tuhan ini supaya tidak mudah untuk disesatkan. Karena di akhir-akhir ini penyesatan begitu masif, ya, berjalannya, berkembangnya. Mudah sekali dengan gadget yang ada di tangan kita menerima pelajaran-pelajaran dari luar sana. Tapi terpujilah nama Tuhan, di GPDI Kekeraso ini kita tahu bersama, ya, melalui gembala yang ada sekarang, wakil gembala yang ada, ya, para pimpinan-pimpinan hamba Tuhan dari gereja kita Kekeraso, Ketapang Kramat So, menyediakan fasilitas untuk belajar. Ya, ada PA hari Senin. Kalau masih kurang mau masuk sekolah Alkitab, ada juga. Cuman saya nggak mau promosi, di Jakarta ini ada sekarang. Ada STT, semua bisa ikut mendaftar, ikut masuk, belajar. Tujuannya apa? Lebih mengenal Tuhan kita, Yesus Kristus. Sehingga tidak mudah lalu mendengar ada orang berkata Yesus itu mayor atau minor di luar sana. Kemudian Yesus itu adalah second grade daripada kealahan. Kalau sudah dibikin grade seperti itu atau tingkatan atau lapis, tentu tidak sama dengan lapis 1 kan. Nah, ini berbahaya. Ya, mari kita menyelidiki, mengamat-amati, mempelajari, bahkan merenungkan kata kitab Mazmur itu siang dan malam. Tentu disertai dengan pertolongan daripada Roh Kudus. Ya, gereja kita sangat
menekankan pribadi ini juga, karena pada saat Yesus hendak kembali ke sorga, dia minta kepada Bapa, ya, Yohanes 14 itu, penolong yang lain. Supaya apa? Menolong gereja Tuhan berjalan dalam kebenaran yang hakiki, yang absolut, yang pasti. Ya, firman Tuhan yang ada Alkitab kita ini. Pengakuan iman daripada gereja kita kan nomor 1 adalah mengatakan firman Alkitab adalah firman Tuhan. Ya, Injil Yohanes pasal yang ke-16 saja, saya ambil 1 ayat saja menjadi pedoman kita untuk benar-benar mengakui bahwa Roh Kuduslah yang memimpin kita. Ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, siapa? Yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ya, kita bisa berkata amin di tempat kita berada. Nanti memperingati Paskah, hari Pantekosta, ada lagi doa 10 hari yang akan difasilitasi oleh gereja. Tapi sebenarnya bukan hanya 10 hari, 360 hari dalam 1 tahun itu setiap hari kita harus diisi oleh pribadi ini. Dan hebatnya lagi pada saat Yesus minta penolong ini, dia omnipresent sifatnya. Ya, hadir di mana-mana. Ada bersama dengan Bapak Ibu di tempat masing-masing, ada bersama saya di sini, ada juga dengan gereja-gereja lain di tempatnya masing-masing. Dalam waktu yang berbeda-beda, dia maha hadir. Ya, karena janjinya adalah kalau dia hadir, dia akan menyertai sampai selama-lamanya. Nah, jadi sangat perlu melalui kitab Matius pasal yang ke-17 ini, kita mengenal dia supaya kita memperlakukan dia dalam tanda petik tidak atas dasar kehendak kita sendiri. Kenalilah Allahnya ayahmu. 1 Tawarik 28 ayat yang ke-9 ditegaskan seperti itu. Kenalilah Allahnya ayahmu. Kenapa sangat penting penekanan ini? Karena supaya tidak serong jalan iman kita. Dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Kenapa? Karena di sana dikatakan dia yang memimpin kita dalam iman. Bayangkan kalau Yesus itu hanya di grade kedua, tingkat kedua. Tentu orang mulai banyak meragukan apakah dia Allah dalam tanda petik atau Allah yang sesungguhnya. Sementara kita diminta untuk mengarahkan pandang kepada Yesus. Selain memimpin kita dalam iman, ada kalimat lebih lanjut dikatakan. Ya, yang membawa iman itu sampai kepada kesempurnaan. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kenal Allahnya ayahmu. Ya, mari kita berusaha untuk mengenal Yesus yang adalah Tuhan. Harus ini. Kenapa? Karena satu bagian firman, mari kita lihat, saya teringat di kitab Roma ini, pasal yang ke-10, di ayat yang ke-9 kalau tidak salah. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Demikian pula sebaliknya. Kalau kita tidak percaya Yesus adalah Allah, apa yang akan terjadi? Ya, apa yang akan terjadi dengan kita? Bagian akhir dari pemberitaan firman Tuhan ini, saya ajak kita bersama baca dalam kitab Ibrani, pasal yang kedua. Ya, hanya 4 ayat. Ibrani pasal yang kedua ayat 1 sampai 4. Karena itu, harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Bapak Ibu, saudara-saudari beribadah mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Tapi sekali lagi, firman ini, kitab Ibrani pasal 2 ayat 1 katakan, harus lebih teliti kita. Itu artinya
tanggung jawabnya ada pada siapa? Kita sendiri-sendiri. Memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Jelas narasi dari Ibrani ini. Kita harus belajar. Sekali lagi, kita harus mengamat-amati. Kita harus menyelidiki. Ya, ini sudah masuk ke dalam level yang lebih lagi dari sekedar kita berjemaat dan mendengar. Ini yang ditakutkan. Saya pernah teringat almarhum Bapak Gembala GPDI Ketapang Keramat Soho pernah berkata dalam satu studi Alkitab, pelajaran Alkitab di tempat ini, pada saat itu membahas kitab Wahyu, hati-hati karena perjalanan waktu ini sudah menjelang zaman akhir. Akhir daripada zaman akhir katanya. Saya coba merenungkan kata-kata ini. Dan ternyata masa-masa ini sudah menuju ke sana. Kalau kita tidak berhati-hati, kalau tidak melakukan sesuatu yang lebih lagi untuk mengenal Dia dengan benar, waduh. Ya. Ayat yang sudah tidak asing, 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat. Ada 4 manfaat yang secara berurutan melengkapi satu dengan yang lain. Pertama, mengajar. Setelah diajar, dinyatakan kesalahan kita. Setelah dinyatakan, diperbaiki kelakuannya. Baru dididik dalam kebenaran. Keras memang. Kita semua harus ada di dalam kebenaran yang absolut. Jangan tafsir-tafsir sendiri. Ya, izinkan Roh Kudus itu. Yohanes 14 ayat 26 katakan, penghibur itu kalau dia datang diutus oleh Bapa dalam namaku, dia yang akan mengajarkan. Kami hamba Tuhan terbatas, Bapak Ibu. Ya, Roh Kudus kalau ada dalam hidupmu, dia yang akan mengajarkan. Selain mengajarkan, dia yang mengingatkan. Nah, marilah dengan kalimat tema orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya sekehendak mereka. Itu yang terjadi. Tapi kalau kita mengenal dia, pribadi ini, anak manusia yang ditulis dengan awalan huruf besar. Anak, A-nya, manusia, M-nya. Siapa dia? Yesus. Kenal dengan baik. Berkaitan sekali dengan tema gereja kita di tahun ini. Perhatikanlah keadaanmu. Cukup? Jangan pernah berkata cukup. Puas, jangan pernah berkata puas. Terus belajar. Sekali lagi saya katakan, gereja kita, GPDI Kekeraso memfasilitasi, ada pelajaran-pelajaran Alkitab yang begitu bagus. Ya, jangan lihat siapa yang berbicara di depan. Ya, kalau hamba Tuhan datangnya dari daerah yang kita tidak tahu, kita nggak datang ibadah. Saya pernah waktu masih jadi pengerja di Ketapang ini, setiap Sabtu telepon itu berdering, bertanya, siapa yang khotbah? Pernah secara iseng saya bilang, Tuhan Yesus Kristus. Marah yang di seberang sana. Jangan bercanda dengan saya. Gitu ya. Nah, di sini kita melihat. Jadi orang masih melihat manusia. Padahal Ibrani katakan, ayo arahkan pandangan kepada Yesus. Jadi siapapun yang berbicara di sini, tentu sudah dipersiapkan, sudah mempersiapkan. Ya, di bawah pimpinan Roh, dia berbicara firman Tuhan untuk membangun kita semua. Jangan terus bilang saya sudah majelis, tua-tua sidang, saya sudah hamba Tuhan, saya tidak perlu datang PA lagi. Jangan. Ya, sedangkan untuk kehidupan jasmani saja kalau perlu ilmu itu terus ditambah, pengetahuan itu terus ditambah, pemahaman itu terus ditambah. Apalagi untuk mencapai kerajaan sorga. Terpujilah nama Tuhan. Saya tidak panjangkan firman Tuhan. Yesus adalah Tuhan kita, dialah Raja kita,
Dia yang termulia di bumi dan di sorga. Ya, kita harus mengerti, kita harus paham, kita harus tahu, kita harus mengenal Dia dengan seutuhnya. Tentu kita akan meningkat terus dalam kedewasaan rohani, sehingga di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-17 kalimatnya dengan demikian. Nah, kalau 2 Timotius 3 ayat 16 terjadi, baru 17 terjadi. Karena ada kata dengan demikian. Apa dengan demikiannya? Tiap-tiap manusia kepunyaan Allah. Jadi identifikasi kepunyaan Allah itu jelas. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Ya, kita sudah sama-sama belajar melalui firman Tuhan bahwa anak manusia itu adalah Allah. Anak manusia itu adalah Yesus. Kita harus berpegang teguh kepada pemahaman ini, supaya jangan mudah kita disesatkan. Dan melalui firman Tuhanlah, kita harus memiliki iman yang pasti, supaya perjalanan kehidupan rohani menjadi tidak sia-sia. Yesus Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di sorga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Haleluya. Yesus Tuhanku, Kaulah Rajaku. Mari akui. Haleluya, haleluya. Termulia di bumi dan di sorga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Yesus Tuhanku, haleluya. Kaulah Rajaku, amin. Kau yang termulia di bumi dan di sorga. Sembah Dia sebagai Tuhan. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Dengan iman kita akui bersama, Yesus, Engkau adalah Tuhan kami, Engkau Allah kami. Kami tidak ingin disesatkan Tuhan oleh pengajaran lain, selain mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Allah kami.
Sehingga dengan begitu kami dapat memuji, menyembah Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami harus banyak belajar, kami harus banyak mendalami, kami harus banyak menyelidiki firman-Mu, supaya tidak salah memberlakukan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih untuk firman-Mu kepada kami yang mengajar kami Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Tolong umat-Mu, tolong gereja-Mu ya Tuhan. Tolong pribadi lepas pribadi mempunyai satu tekad yang kuat untuk mengenal dan mengerti bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Yesus yang sudah kembali ke sorga, minta kepada Bapa penolong yang lain untuk bersama-sama dengan gereja berjalan di atas muka bumi ini dalam pemahaman-pemahaman firman sebagaimana yang Engkau inginkan, bukan atas dasar pemikiran kami sendiri atau tafsir kami sendiri Tuhan, tapi kami berjalan di bawah pimpinan, bimbingan, tuntunan, arahan daripada Allah Roh Kudus, penolong kami, penghibur kami, roh kebenaran itu. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau, kami sembah Engkau sebagai Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bahwa kami lebih mengenal Engkau dengan benar, sehingga kami dapat menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Di tempat Bapak Ibu Saudara-saudara berada, mari saya ajak bangkit berdiri, kita memuji dengan sungguh, memuliakan dengan sungguh. Hanya Engkau Yesus, Engkau yang selalu membuat kami terpesona. Haleluya, bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus, Engkau Allah kami ya Yesus, Allah yang besar, Allah yang mengerjakan keselamatan. Tolong puji dan hormat bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Segala puji bagi-Mu
Haleluya. 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 Terima kasih untuk firman-Mu. Mengajar kami mengenal Engkau lebih baik lagi, lebih benar lagi ya Tuhan. Siapa Engkau sesungguhnya. Haleluya, haleluya. Firman-Mu luar biasa. Sehingga kami dapat memuji dan menyembah Engkau dengan benar juga ya Tuhan. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Biarlah Engkau bawa umat-Mu untuk sungguh-sungguh lagi mau lebih belajar, lebih menyelidiki, lebih mengamat-amati untuk mengenal pribadi ini dengan lebih baik dan lebih benar. Di bawah pimpinan daripada Allah Roh Kudus. Supaya kami tidak mudah untuk disesatkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Sebelum kita masuk ke dalam doa yang lebih jauh, saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan dari kitab Efesus pasal 1 ayat yang ke-17. Di sana dikatakan, minta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Tuhan, ini yang menjadi kerinduan gereja kami, khususnya GPDI Kekeraso, Ketapang Keramat Soho Tuhan. Mulai dari yang paling kecil sampai yang paling tua dengan latar belakang apapun, kami mohon Roh Kudus hadir dalam kehidupan kami. Menguasai hidup kami, bukan hanya tinggal dan diam, tapi berkarya dalam hidup kami, membawa kami untuk menyelidiki firman-Mu, mengamat-amatinya, berusaha mengenalnya dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya, supaya kami tahu bahwa Tuhan kami Yesus Kristus adalah Allah yang maha besar dan maha kuasa, Allah yang sudah mengerjakan keselamatan kami dengan naik ke kayu salib, mati dikuburkan, bangkit dan naik ke sorga, menjadi parakletos kami di sana kepada Bapa, yang menjadi pembela kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tolong umat-Mu Tuhan, apapun mereka, jemaat biasa, majelis tua-tua sidang aktivis, punya semangat untuk belajar firman. Gereja sudah memfasilitasi hal tersebut. Tapi biarlah dengan kerendahan hati Tuhan kami datang untuk mau belajar daripada firman-Mu. Siapa kami? Kami adalah orang-orang yang sudah kehilangan kemuliaan Allah. Dan kemuliaan itu akan kembali kalau kami mengenal Engkau dengan sepenuh-penuhnya ya Tuhan. Sebenar-benarnya. Kami dinyatakan sebagai manusia kepunyaan Allah berdasarkan firman-Mu, yang dipersiapkan untuk setiap perbuatan baik. Terima kasih. Oleh sebab itu hamba-Mu berdoa untuk semua Tuhan. Gereja-Mu yang ada di atas muka bumi ini sebagai umat-Mu. Terlebih khusus kepada GPDI Ketapang Keramat Soho ini. Tolong Tuhan, memiliki kerendahan hati untuk mau mengenal Engkau lebih lagi, dan lebih lagi sampai pengenalan yang sempurna. Di situ juga kami menjadi gereja yang sempurna. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah dalam bimbingan dan pertolongan Tuhan, kalau Engkau masih mempercayakan perjalanan hidup dalam kehidupan ini. Waktu lepas waktu yang masih Engkau percayakan, kami isi dengan hal-hal baik untuk mengenal Engkau secara pribadi. Dengan begitu, pribadi Tuhan akan kami hadirkan selalu dalam kehidupan kami. Dan kami jalani apa yang menjadi ketetapan-ketetapan-Mu, hukum-hukum-Mu Tuhan, dengan baik dan benar pula. Terima kasih mengenal Engkau dengan benar, sehingga kami tidak memperlakukan Engkau sekena hati kami sendiri atau sekehendak hati kami sendiri, tetapi apa yang sudah ditetapkan oleh firman-Mu, itu yang kami lakukan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi kami berdoa biarlah Tuhan tolong gereja-Mu GPDI Ketapang Keramat Soho ini Tuhan, supaya benar-benar dipersiapkan sebagaimana tema Natal kami untuk menjadi gereja yang sempurna. Dan tema gereja kami tahun ini, kami selalu mau belajar untuk memperhatikan keadaan kami. Biarlah
Kami tidak merasa cukup dan merasa puas, tapi terus-menerus untuk mau belajar mengenal Engkau dengan lebih benar dan lebih benar lagi. Sehingga benar-benar pengenalan yang sempurna terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih, berkat-Mu melimpah atas kami semua. Biarlah pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga. Tuhan berkati semuanya. Baik dalam usaha pekerjaan, studi daripada anak-anak-Mu, pelayanan daripada anak-anak-Mu juga Tuhan. Engkau pakai kami semua, Engkau berkati kami semua melimpah. Sebagaimana janji-Mu. Kalau kami mencari kerajaan sorga dan kebenarannya, Engkau akan tambahkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, bimbingan, tuntunan, arahan, pertolongan daripada Allah Roh Kudus menyertai kita semua sekalian. Hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya, khususnya dalam usaha kita yang tidak pernah berhenti untuk mengenal Dia dengan benar. Sehingga sampai dalam perjalanan akhir dari kehidupan ini, kami menjadi gereja yang sempurna, menjadi mempelai wanita Kristus yang siap dalam pernikahan yang kudus dengan Engkau sebagai mempelai pria. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk ibadah yang diberkati ini. Kami terima berkat ini dan akhiri pertemuan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.